Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kembali bertemu dengan channel Media Edukasi dan Dakwah, sebuah channel yang menyajikan tentang tips, tutorial serta informasi tentang pendidikan. Sahabatku, pada kesempatan video kali ini yaitu ingin mengupas atau ingin mempersembahkan sebuah video dengan judul Surat Edaran Mendikbudristek nomor 2 tahun 2022 tentang SKB 4 Menteri. Silakan simak dan tonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon support dan dukungannya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Baik sahabatku, silakan tonton dan simak video selanjutnya. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 2 tahun 2022 tentang diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Sahabatku, kita akan sama-sama bahas tentang Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi nomor 2 tahun 2022 yang ditandatangani oleh Nadiem Anwar Makarim, tentang diskresi pelaksanaan keputusan bersama 4 menteri, yaitu tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran atau PTM di masa pandemi COVID-19. Seperti apa surat edaran ini? Yuk mari kita kupas sama-sama. Selanjutnya, bahwa surat edaran ini ditujukan kepada yang pertama, gubernur, kemudian 2 bupati dan wali kota di seluruh Indonesia. Isi suratnya adalah mempertimbangkan situasi peningkatan COVID khusus penularan COVID-19 dan berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Agama, Kesehatan, dan Kementerian Dalam Negeri diperlukan diskresi terhadap pelaksanaan keputusan bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 5 KB tahun 2021, nomor 1347 tahun 2021, nomor HK 0108 garis miring Menkes garis miring 6678 garis miring tahun 2021, nomor 4435847 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya disebut keputusan bersama 4 menteri. Dengan ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut. Jadi ini surat edaran ini adalah mengacu kepada keputusan 4 menteri. 4 menteri itu diantaranya adalah Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, kemudian Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, serta Menteri Agama. Baik, kita lihat selanjutnya. 1. Pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas dapat dilaksanakan dengan jumlah peserta didik 50% dari kapasitas ruang kelas pada satuan pendidikan
yang berada di daerah dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM level 2. Nah, jadi sahabatku, pada PPKM level 2 yang dibuat aturan dalam wilayah daerahnya, maka PTM dapat dilaksanakan minimal 50% dari kapasitas ruang kelasnya, ya. Jadi kalau siswanya 30 anak umpamanya, maka dia separuhnya 30-15, ya. Seperti itu. Yang kedua, pelaksanaan PTM terbatas pada satuan pendidikan yang berada di daerah dengan PPKM level 1, level 3, dan level 4 tetap mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Nah, ini jadi untuk yang level 1, level 3, dan level 4, dia masih harus mengacu kepada keputusan atau ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Yang berikutnya nomor 3, penghentian sementara PTM terbatas pada satuan pendidikan tetap mengikuti ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Jadi apabila ada kasus peningkatan COVID-19, maka untuk PTM sementara atau terbatas itu akan dihentikan, ya, akan dihentikan. Baik, selanjutnya nomor 4, orang tua atau wali peserta didik diberikan pilihan untuk mengizinkan anaknya mengikuti PTM terbatas atau pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Nah, jadi tidak ada pemaksaan bagi siswa, ya, khususnya kepada orang tua murid. Apabila orang tua peserta didik, ya, itu tidak mengizinkan anaknya untuk mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas atau PTM terbatas, maka orang tua diberikan pilihan, yaitu mau pembelajaran jarak jauh atau mau ikut PTM, ya. Seperti itu. Andai kan umpamanya PJJ atau mau belajar jarak jauh, maka akan disiapkan, ya, akan disiapkan oleh pihak satuan pendidikan. Berikutnya, pemerintah daerah harus melakukan pengawasan dan memberikan pembinaan terhadap penyelenggaraan PTM terbatas, terutama dalam hal A, memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan, ya. Jadi ini tidak terlepas dari pemerintah daerah. Ketika PTM terbatas ini dilaksanakan oleh satuan pendidikan atau di sekolah-sekolah, maka pemerintah daerah itu wajib mengawasi. Tidak tinggal diam, tapi wajib mengawasi, ya. Apa yang diawasi? Terutama memastikan penerapan protokol kesehatan secara ketat oleh satuan pendidikan, ya. Yang berikutnya adalah pelaksanaan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan dan surveillance epidemiologis di satuan pendidikan, ya. Jadi siswanya ketika ingin penerapan PTM terbatas, maka harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan melaksanakan survei perilaku kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Selanjutnya yang C, percepatan vaksinasi COVID-19 bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Jadi, siswa-siswi yang selama ini baru vaksin satu kali, maka harus dipercepat untuk selanjutnya mendapatkan vaksin yang kedua. Atau barangkali belum pernah sama sekali, maka diusahakan harus secepatnya mengikuti vaksinasi di vaksin yang pertama. Selanjutnya yang D, memastikan penghentian sementara PTM terbatas berdasarkan hasil survei
surveillance epidemiologis sesuai ketentuan dalam keputusan bersama 4 menteri. Jadi apabila ada sesuatu gejolak tentang COVID-19 ini, maka PTM terbatas bisa dihentikan. Selanjutnya demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya saudara kami sampaikan terima kasih. Nah, ini tentang surat edaran yang dihasilkan oleh SKB 4 Menteri ya. Ini diuraikan oleh Mendikbudristek yang dikirimkan kepada gubernur dan para bupati serta wali kota. Selanjutnya, Jakarta 2 Februari 2022, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nadiem Anwar Makarim. Ya, jadi ini masih baru tanggal 2 Februari 2022. Tembusannya Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kabupaten Kota, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kabupaten Kota. Sahabatku, demikianlah video pada kesempatan kali ini yang membahas tentang surat edaran SE atau surat edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi tentang surat edaran 4 Menteri ya, keputusan 4 Menteri. Terima kasih sudah menonton video ini, dan jika video ini bermanfaat untuk sahabat sekalian, maka mohon supportnya dengan cara menekan tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih, sampai bertemu pada video berikutnya.